Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya, mengapa Al-Fatihah ditempatkan di awal setiap salat, di setiap rakaat, di setiap perjalanan ibadah? Apakah hanya karena ia pembuka kitab, atau karena di dalamnya tersimpan rahasia besar yang menuntun ruhmu menuju asalnya? Al-Fatihah bukan sekadar 7 ayat yang dibaca, melainkan 7 pintu menuju kesadaran tertinggi. Di balik setiap lafaznya, tersembunyi perjalanan batin dari hamba menuju Tuhan, dari ketidaktahuan menuju pengenalan, dari keserakan menuju penyerahan. Inilah Ummul Kitab, induk dari segala rahasia. Siapa yang mampu menembus maknanya, ia tak hanya membaca, tapi disapa. Ia tak sekadar mengucap, tapi dituntun. Maka, duduklah dengan hati yang tenang, dengarkan dengan rohmu, karena yang akan kau dengar bukan sekadar tafsir, tapi panggilan dari dalam dirimu sendiri, menuju Dia yang selama ini selalu dekat, namun sering tak kau sadari. Bab 1. Gerbang rahasia di antara 7 ayat. Setiap kali seorang hamba membuka lembaran suci dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sejatinya ia sedang mengetuk pintu sebuah kerajaan rahasia, kerajaan yang tidak terbuat dari batu dan cahaya biasa, melainkan dari nur ilahi yang memancar sejak awal penciptaan. Dalam setiap hurufnya tersembunyi getaran kehidupan, denyut asal muasal segala sesuatu, napas pertama yang melahirkan langit dan bumi. Bila hati masih tertutup oleh debu kelalaian, kalimat ini hanya akan terdengar sebagai suara biasa yang lewat di bibir. Namun, bagi jiwa yang telah disucikan oleh keheningan, yang telah menyingkirkan tabir antara dirinya dan Tuhan, Bismillah menjadi panggilan lembut dari yang maha dekat. Undangan untuk melangkah ke ruang kesadaran di mana tidak ada lagi perbedaan antara hamba dan sang dikenal. Al-Fatihah, sang Ummul Kitab, bukan sekadar surah pembuka, melainkan jantung dari seluruh kitab suci. Denyut kehidupan yang memberi ruh kepada setiap ayat yang datang sesudahnya. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah Tuhan dalam 1000 bentuk makna, menunjukkan kepada pencari hakikat bahwa perjalanan menuju Allah tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ketika engkau melafalkannya dengan hati yang hadir, setiap kata menjadi obor yang menerangi jalanmu, menyingkap kabut dari kesadaranmu, hingga engkau menyadari bahwa engkau bukan sedang membaca, melainkan sedang dibaca. Ayat-ayat itu menatapmu, menilai kedalaman jiwamu, dan hanya akan menyingkapkan rahasianya pada mereka yang membaca dengan mata batin yang terjaga. Surah ini dinamakan pembuka, karena ia membuka bukan hanya kitab, tetapi juga mata hati yang lama terpejam. Setiap kalimatnya seperti pintu, setiap pintu menyembunyikan taman, dan setiap taman berisi rahasia yang membawa ruh pada ketenangan sejati. Tak ada huruf di dalamnya yang sia-sia, karena setiap huruf adalah percikan dari kalimatullah, percikan yang bila disentuh oleh kesadaran akan menyalakan api cinta ilahi yang tak pernah padam. Mereka yang mendekatinya dengan akal semata hanya akan menemukan arti, tetapi mereka yang membacanya dengan cinta akan menemukan arah. Dan disitulah perbedaan antara pembaca dan pencinta. Satu membaca untuk tahu, yang lain membaca untuk kembali. Dalam kesunyian malam, para pencari makna duduk bersimpu melafalkan Al-Fatihah dengan suara yang nyaris tak terdengar. Bagi mereka, ini bukan bacaan, melainkan zikir yang membuka tabir. Di setiap bismillah, mereka melihat kasih. Di setiap alhamdulillah, mereka melihat kesempurnaan. Di setiap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka menemukan pengakuan bahwa tiada kekuatan selain Dia. Ketika air mata jatuh di antara ayat, mereka tahu bahwa rahasia sedang turun, menyelimuti hati dengan damai yang tidak dapat dijelaskan oleh kata, hanya dapat dirasakan oleh ruh yang telah melewati ujian kefanaan. Maka wahai jiwa yang berjalan dalam pencarian, janganlah engkau membaca Al-Fatihah hanya dengan bibir. Bacalah dengan seluruh keberadaanmu. Rasakan setiap hurufnya menyentuh lapisan jiwamu yang terdalam. Biarkan ia membuka pintu yang telah lama tertutup. Biarkan ia memanggil pulang ruhmu yang tersesat dalam hiruk-pikuk dunia. Sebab siapa yang membaca Al-Fatihah dengan kesadaran sejati,
Ia tidak lagi sekadar membaca ayat, melainkan sedang meniti jalan pulang menuju asalnya. Di balik 7 ayatnya tersembunyi 7 langit makna. Dan di puncaknya, engkau akan menemukan keheningan yang hanya berkata satu kalimat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Bab 2 di balik nama-nama yang maha indah. Segala sesuatu di alam ini dimulai dengan namanya, dan tiada sesuatu pun yang memiliki wujud kecuali dengan izinnya. Ketika engkau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya engkau sedang memanggil kembali kesadaran asalmu, mengingatkan ruhmu akan ikrar purba ketika ia bersaksi di hadapan Tuhan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dalam getaran lembut kalimat ini tersembunyi kekuatan penciptaan, sebab setiap hurufnya adalah pancaran dari nur ilahi yang menghidupkan segalanya. Bila engkau menyebut namanya dengan hati yang lalai, engkau hanya menyentuh kulit dari samudra tak bertepi. Tetapi bila engkau menyebutnya dengan kehadiran, seluruh wujudmu akan tenggelam dalam keheningan kasih-Nya, dan engkau akan menyadari bahwa tidak ada satupun yang bergerak melainkan dengan bismillah. Ar-Rahman Sang Maha Pengasih memeluk seluruh makhluk tanpa memandang pantas atau tidaknya. Rahmat-Nya bagaikan matahari yang menyinari lembah dan gunung, memberi kehidupan pada bunga dan duri, menerangi hati yang beriman maupun yang lalai. Ar-Rahim Sang Maha Penyayang adalah kasih yang lebih halus, yang mengalir kepada mereka yang berjalan di jalan kesadaran, yang menundukkan diri, yang mengembalikan hatinya pada sumber asal. Dua nama ini ibarat dua sayap yang membawa hamba terbang menuju Tuhan. Satu membentang luas bagi seluruh ciptaan, satu lagi mengangkat jiwa menuju cahaya kedekatan. Dan siapa yang mampu menyelam ke dalam maknanya akan menemukan bahwa kasih-Nya tidak pernah terpisah dari kehidupan. Bahkan ketika hidup tampak getir dan jalan terasa gelap. Menyebut nama Tuhan bukanlah sekadar ritual, melainkan panggilan cinta. Setiap kali engkau berbisik bismillah, sesungguhnya engkau sedang mengundangnya hadir dalam setiap niat, setiap gerak, setiap helaan napas. Engkau sedang menegaskan bahwa tiada kekuatan dalam langkahmu, kecuali kekuatan yang Dia anugerahkan. Dengan menyebut namanya, engkau membersihkan niat dari kegelapan ego, mengubah perbuatan biasa menjadi ibadah, dan menghadirkan makna di tempat yang sebelumnya hampa. Maka jadikanlah setiap awalmu dimulai dengan bismillah, agar setiap perjalananmu dituntun oleh cahaya, bukan oleh bayang-bayang keinginan. Dalam kesadaran makrifat, Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya kalimat, tetapi jembatan menuju keabadian. Ia adalah gerbang menuju ruang sunyi di mana nama dan yang dinamai menjadi satu. Di sana, engkau tak lagi hanya menyebut tetapi diseru. Engkau tak lagi mengingat tetapi diingat. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, engkau akan memahami bahwa nama-nama suci bukan sekadar simbol, tetapi getaran hidup yang menyelimuti alam semesta. Tiap kali engkau menyebut Ar-Rahman, kasih-Nya mengalir dalam darahmu. Tiap kali engkau menyebut Ar-Rahim, kelembutannya meresap dalam jiwamu. Maka renungkanlah dengan hati yang tenang, sudahkah engkau memulai setiap amal dengan nama Tuhanmu? Sudahkah engkau mengundang kasih-Nya dalam langkahmu? Sebab tanpa bismillah, amal kehilangan ruhnya, gerak kehilangan arah, dan hidup kehilangan makna. Tetapi dengan bismillah, yang kecil menjadi besar, yang fana menjadi abadi, dan yang jauh menjadi dekat. Setiap hurufnya adalah doa, setiap getarannya adalah zikir, dan setiap penyebutannya adalah jalan pulang. Dan ketika engkau akhirnya memahami makna sejatinya, engkau akan mengucap bismillah bukan sebagai awal dari sesuatu, tetapi sebagai pengingat bahwa segalanya bermula dan berakhir hanya padanya. Bab 3, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ketika bibir seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sesungguhnya ia sedang berdiri di hadapan cermin keagungan. Kalimat ini bukan sekadar pujian, melainkan kesaksian ruhani, bahwa segala yang ada hanyalah manifestasi dari kasih dan kebijaksanaan ilahi. Dalam satu hembusan napas, Alhamdulillah, seluruh jagat seakan ikut bergetar, daun-daun menunduk, ombak-ombak bertasbih, dan cahaya langit menari dalam keindahan penghambaan.
Karena pujian sejati bukanlah dari makhluk kepada Tuhan, melainkan dari Tuhan melalui makhluknya kepada dirinya sendiri. Ia adalah kesadaran yang muncul ketika engkau menyadari bahwa tiada satu pun yang layak dipuji selain Dia, sebab setiap kebaikan hanyalah pancaran dari cahayanya, bukan dari dirimu. Rabbil Alamin adalah panggilan kepada Tuhan yang mengatur seluruh alam, dari yang besar hingga yang kecil, dari yang tampak hingga yang tersembunyi. Dialah Rabb yang menumbuhkan benih iman di dada, seperti Ia menumbuhkan biji di tanah yang gelap. Dialah pengasuh, pendidik, dan penuntun yang membimbing setiap makhluk menuju kesempurnaannya masing-masing. Ia tidak hanya Rabb bagi langit dan bumi, tetapi juga Rabb bagi hati dan akal. Rabb bagi kesadaran yang menanjak dari kebodohan menuju cahaya pengetahuan. Maka ketika engkau mengucapkan Rabbil Alamin, ketahuilah bahwa engkau sedang menyerahkan dirimu untuk diasuh oleh tangan yang maha halus, agar segala sisi dirimu bertumbuh sesuai kehendak ilahi, bukan sekadar kehendak diri. Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin mengajarkan bahwa setiap keadaan, baik suka maupun duka, pantas untuk disyukuri. Sebab di balik nikmat ada kasih, dan di balik ujian ada rahasia. Mereka yang mengenal Tuhan tidak hanya bersyukur ketika diberi, tetapi juga ketika diambil. Karena mereka tahu, tangan yang memberi dan yang mengambil adalah tangan yang sama. Tangan yang sedang membentuk jiwa agar semakin mengenal sumber asalnya. Puji yang sejati lahir dari kesadaran, bukan dari keadaan. Ketika hatimu telah mengenal Rabb, engkau akan mengucapkan Alhamdulillah, bahkan di tengah kehilangan. Karena engkau tahu, kehilangan hanyalah jalan untuk menemukan yang lebih hakiki. Di antara hamdalah dan kesadaran tauhid, ada jembatan yang disebut ridha. Ridha adalah ketika pujianmu kepada Tuhan tidak lagi bersyarat. Engkau tidak memuji karena diberi, tetapi karena Ia layak dipuji. Engkau tidak bersyukur karena bahagia, tetapi karena kesadaranmu telah melihat keindahan ilahi di balik segala rupa. Pada tingkat ini, setiap hembusan napas menjadi hamdalah, setiap denyut jantung menjadi zikir, dan setiap langkah menjadi sujud. Engkau tidak lagi menunggu alasan untuk bersyukur, karena seluruh wujudmu telah menjadi ucapan syukur itu sendiri. Maka wahai jiwa yang mencari makna, berhentilah memuji hanya dengan lidahmu. Biarlah hatimu yang berbicara. Rasakan bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin bukan hanya bacaan dalam salat, melainkan getaran kehidupan yang mengalir dalam setiap peristiwa. Ketika engkau melihat keindahan, pujilah Dia. Ketika engkau melihat cobaan, pujilah pula Dia, karena keduanya berasal dari tangan yang sama. Dan pada akhirnya, ketika tirai dunia tersingkap, engkau akan memahami bahwa seluruh perjalanan ini, dari awal hingga akhir, hanyalah satu kalimat panjang dari Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bab 4, Rahmat dan Kasih yang tak bertepi. Ketika engkau mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, sesungguhnya engkau sedang menyebut dua samudra yang tidak pernah kering. Keduanya adalah lautan rahmat yang meliputi seluruh ciptaan, bahkan sebelum ciptaan itu mengenal dirinya sendiri. Ar-Rahman adalah kasih yang luas yang menyinari tanpa pandang bulu, seperti matahari yang menerangi lembah iman dan lembah kelalaian sekaligus. Ia adalah napas cinta yang menghidupkan setiap sel kehidupan, menumbuhkan harapan di hati yang remuk, dan meneteskan embun di padang jiwa yang kering. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih yang lebih halus, kasih yang mendekap hamba dalam kelembutan rahasia, menuntunnya melalui ujian agar mengenal makna cinta sejati. Di balik nama Ar-Rahim, engkau akan menemukan tangan yang menggenggammu ketika engkau merasa sendiri, cahaya yang menerangi langkahmu di jalan yang tak lagi jelas, dan suara lembut yang berbisik di hati, Aku bersamamu. Dua nama ini bukan sekadar sifat, melainkan pelukan yang mengelilingi seluruh wujud. Tak ada satupun makhluk yang luput dari kasih Ar-Rahman, bahkan mereka yang ingkar sekalipun. Sebab rahmatnya mendahului murkanya, dan kasihnya melampaui batas yang mampu dijangkau akal manusia. Namun hanya hati yang lembut yang mampu merasakan Ar-Rahim, kasih yang menyentuh batin, yang tidak tampak oleh mata lahir, tetapi terasa oleh jiwa yang telah dibersihkan. Dalam kasih ini, engkau akan belajar bahwa setiap luka adalah panggilan.
Setiap tangis adalah doa yang dijawab dengan sentuhan kasih yang tak terlihat. Dan disitulah engkau mulai mengenal bahwa rahmat bukan hanya tentang diberi, tetapi juga tentang dibimbing. Kasih Tuhan bukanlah kasih yang memanjakan, melainkan kasih yang membentuk. Ia menurunkan ujian bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Ia menurunkan kesedihan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka pintu-pintu hikmah yang sebelumnya tertutup. Ketika engkau jatuh, kasih-Nya menjadi tangan yang mengangkat. Ketika engkau tersesat, kasih-Nya menjadi cahaya yang menunjukkan arah. Maka jangan pernah sangka bahwa kepedihan hidup adalah tanda jauhnya Tuhan. Karena bisa jadi di sanalah engkau sedang dipeluk dengan cara yang tidak engkau pahami. Ar-Rahman memberimu kehidupan, Ar-Rahim memberimu makna. Yang satu memberi nikmat, yang lain menuntunmu memahami hakikatnya. Dan bila engkau merenungkan dua nama ini dalam keheningan, engkau akan merasakan bahwa kasih ilahi tidak pernah berhenti mengalir. Ia hadir dalam udara yang engkau hirup, dalam denyut jantung yang tak engkau sadari, dalam kebetulan yang menyelamatkanmu, dan dalam doa yang terjawab tanpa engkau sempat mengucap. Ia hadir dalam kesunyian malam ketika engkau bersujud dengan air mata, dan dalam cahaya pagi yang menghapus kelam semalam. Kasih-Nya bukan sesuatu yang engkau cari, tetapi sesuatu yang selalu ada. Hanya menunggu engkau membuka mata hatimu untuk melihatnya. Maka, wahai jiwa yang haus akan kedamaian, sebutlah nama Ar-Rahmanir Rahim, bukan hanya di bibirmu, tapi di seluruh lapisan kesadaranmu. Biarkan setiap hurufnya menjadi air yang menyucikan hatimu dari ketakutan, dari penyesalan, dari keraguan. Rasakan kasih itu mengalir di dalam dirimu, sebab engkau hidup di dalam lautan rahmat-Nya. Tak ada tempat di alam semesta ini di luar kasih-Nya. Tak ada langkah yang terpisah dari pandangannya. Dan ketika engkau benar-benar menyadari ini, engkau akan mengerti bahwa segala sesuatu, dari senyum hingga air mata, dari harapan hingga kehilangan, adalah bentuk kasih-Nya yang berbeda rupa, tapi satu makna. Ia mencintaimu dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah berserah. Bab 5. Sang Raja di Hari Pembalasan. Ketika lidahmu melafalkan Maliki Yaumiddin, engkau sedang memanggil kesadaranmu untuk kembali mengingat siapa penguasa sejati di balik segala peristiwa. Di balik kata-kata ini, tersembunyi sebuah pengakuan mendalam bahwa seluruh kisah hidup manusia hanyalah perjalanan menuju satu hari. Hari di mana tirai-tirai dunia tersingkap dan setiap rahasia akan menampakkan wajahnya tanpa topeng. Malik berarti raja, pemilik, penguasa mutlak. Ia yang menggenggam waktu, ia yang menulis setiap lembar takdir, ia yang menghadirkan pagi dan menutup malam. Maka ketika engkau menyebut namanya sebagai Maliki Yaumiddin, engkau sejatinya sedang mengingatkan dirimu sendiri, bahwa apapun yang engkau miliki, semua akan kembali kepada pemilik sejati. Hari pembalasan bukan sekadar hari di mana amal dihitung dan balasan diberikan. Ia adalah hari ketika segala kepalsuan akan sirna dan hanya kebenaran yang berdiri tegak tanpa noda. Di sana tidak ada raja selain raja yang sebenarnya, tidak ada kekuasaan selain kekuasaannya, tidak ada suara selain suara kebenaran. Semua topeng jatuh, semua ilusi hilang, semua keangkuhan runtuh. Jiwa yang dulu berjalan di bumi dengan sombong akan melihat dirinya begitu kecil, sementara hati yang tulus akan bersinar, memancarkan cahaya yang lahir dari keikhlasan. Yaumiddin bukan sekadar masa depan, ia adalah kesadaran yang bisa hadir sekarang. Dalam hati yang jernih, saat engkau menyadari bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, sedang kembali kepadamu, membawa bayangan dari apa yang engkau tanam. Memahami Maliki Yaumiddin berarti hidup dalam keseimbangan antara harap dan takut, antara cinta dan hormat. Engkau berharap pada kasih-Nya, namun engkau pun takut pada keadilan-Nya. Sebab ia adalah Raja yang maha adil, yang menimbang bukan dengan mata, tetapi dengan hakikat niat. Tiada amal yang sia-sia, tiada langkah yang hilang, tiada doa yang tak tercatat. Setiap desahan napas, setiap lirih penyesalan, setiap bisikan taubat, semuanya tersimpan dalam catatan yang tak pernah salah. Dan siapa yang mengingat bahwa hari itu pasti tiba, akan berhenti menyombongkan diri, akan melembutkan hati, akan menundukkan pandangan, karena ia tahu
di hadapan Raja Hari Pembalasan, segala yang palsu akan terbakar oleh cahaya kebenaran. Namun janganlah ayat ini membuatmu gentar semata. Sebab di balik kekuasaannya yang mutlak, tersembunyi kasih yang tak terbatas. Ia adalah Raja yang tidak menzalimi siapapun, bahkan memberi ruang bagi mereka yang bersalah untuk kembali. Ia tidak menunggu untuk menghukum, tetapi menunggu agar engkau pulang. Dan setiap kali engkau menangis dalam penyesalan, setiap kali engkau sujud dalam keikhlasan, Ia melihatmu bukan dengan murka, tetapi dengan kasih yang ingin memelukmu kembali ke dalam rahmat-Nya. Maka ingatlah, Maliki Yaumiddin bukan hanya peringatan, tapi juga undangan untuk hidup dengan hati yang bersih, agar kelak engkau menatap hari itu bukan dengan takut, melainkan dengan damai, karena engkau tahu, engkau sedang kembali kepada Raja yang mencintaimu. Maka wahai jiwa yang berjalan di antara waktu, jangan biarkan dunia menipumu dengan kilauan sementara. Setiap langkah yang engkau ambil adalah benih bagi hari pembalasan. Setiap niat yang engkau tanam akan tumbuh menjadi pohon yang kelak menaungimu atau menjeratmu. Jadikan kesadaran Maliki Yaumiddin sebagai cahaya yang menuntunmu dalam gelapnya pilihan hidup. Sebab siapa yang hidup dengan mengingat akhir akan dimuliakan di awal. Dan siapa yang mengingat Raja di hari pembalasan akan berjalan di dunia dengan hati yang tenang. Karena ia tahu, tiada yang lebih adil, tiada yang lebih lembut, tiada yang lebih berhak diserahkan segalanya selain Dia, Maliki Yaumiddin. Bab 6, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ketika lidahmu melafalkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau sejatinya sedang menegaskan perjanjian purba antara dirimu dan Tuhanmu. Di dalam ayat ini terkandung pengakuan paling dalam tentang siapa engkau dan kepada siapa engkau bersandar. Hanya kepadamu kami menyembah, bukan sekadar pernyataan ibadah, tetapi sebuah penyerahan diri total, sebuah ikrar bahwa tidak ada yang layak disembah, diikuti, dicintai, dan dituju kecuali Dia. Ia adalah kalimat kebebasan tertinggi, karena hanya ketika engkau menyembah Allah, engkau terbebas dari perbudakan kepada apapun selainnya. Terbebas dari belenggu dunia, dari jeratan ego, dari jerit keinginan yang menyesakkan dada. Dan ketika engkau mengucapkannya dengan hati yang hadir, engkau sesungguhnya sedang meruntuhkan berhala-berhala halus yang bersemayam di dalam dirimu. Berhala harta, berhala pujian, berhala rasa takut, berhala cinta kepada yang fana. Kalimat ini adalah cermin tauhid, tempat engkau melihat bayangan dirimu yang sejati. Ia memanggilmu untuk menyembah bukan hanya dengan gerak tubuh, tapi dengan seluruh lapisan kesadaranmu. Syalatmu, kerja kerasmu, kasihmu, perjuanganmu, semua menjadi ibadah bila diwarnai oleh keikhlasan untuknya. Menyembah bukan sekadar tunduk di atas sajadah, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah adalah sujud, setiap hembusan napas adalah tasbih, setiap pengorbanan adalah bentuk cinta. Dan ketika ibadahmu telah melampaui bentuk dan menjelma menjadi keadaan, engkau akan menyadari bahwa tidak ada satupun dalam hidupmu yang bukan ibadah, sebab seluruhnya telah menjadi perjalanan menuju Dia. Dan ketika engkau berbisik, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, engkau sedang menundukkan dirimu di hadapan kekuasaan yang tak terbatas. Engkau sedang mengakui kelemahanmu, mengakui bahwa setiap daya yang engkau miliki hanyalah pinjaman. Engkau menyadari bahwa tanpa pertolongannya, tak ada langkah yang bisa engkau tempuh, tak ada rencana yang bisa terwujud, tak ada doa yang bisa sampai. Maka nasta'in bukanlah sekadar permohonan, tetapi pengakuan bahwa seluruh kemampuanmu adalah bayangan dari kekuatannya. Dalam kesadaran itu, sombong pun luruh, gelisah pun reda, karena engkau tahu tidak ada yang perlu ditakuti bila Sang Maha Penolong telah bersamamu. Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara usaha dan tawakal, antara ikhtiar dan penyerahan. Engkau diminta berjalan, tapi tak ditinggalkan sendiri. Engkau diminta berjuang, tapi diiringi cahayanya. Di dalam Iyyaka na'budu ada makna kesungguhan, dan di dalam wa iyyaka nasta'in ada makna ketergantungan yang lembut. Seperti burung yang mengepakkan sayap dengan yakin, namun tahu bahwa angin yang mengangkatnya adalah pertolongan Tuhan.
Dan siapa yang memahami makna ayat ini, tak akan lagi memohon kepada makhluk, tak akan berharap pada selain Allah, karena ia telah menemukan sandaran sejati di antara ketidakpastian dunia. Maka, wahai jiwa yang mencari kesejatian, lafalkanlah ayat ini bukan sekadar bacaan, tetapi doa hidupmu setiap hari. Jadikan ia kompas dalam langkahmu, tongkat dalam kesulitanmu, dan cahaya dalam gelapnya jalanmu. Katakanlah dengan sepenuh kesadaran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku tunduk, hanya kepadamu aku berharap. Dan bila kalimat ini telah benar-benar berakar di dalam jiwamu, engkau akan menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan oleh apapun, sebab engkau tahu, tiada daya, tiada upaya, tiada pertolongan, kecuali hanya dari Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bab 7, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika engkau melafalkan ihdinas siratal mustaqim, sesungguhnya engkau sedang berdoa dengan doa yang paling purba, paling dalam, paling dekat dengan inti ruhmu. Di balik kelembutan ayat ini, tersembunyi jeritan rindu jiwa manusia yang haus akan kebenaran. Ihdina, tunjukilah kami, bukan sekadar permintaan petunjuk arah, tetapi seruan seorang hamba yang sadar bahwa tanpa bimbingan Tuhan, langkahnya mudah tersesat di antara jalan yang bercabang. Setiap manusia membawa peta dalam hati, tetapi hanya cahaya ilahi yang dapat menuntun menuju arah yang benar. Maka ketika engkau mengucapkannya, ucapkanlah dengan penuh kerendahan, Ya Allah, jangan biarkan aku berjalan sendirian di jalan panjang ini. Jadilah engkau kompas di hatiku, cahaya di jalanku, nafas di dalam perjuanganku. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan hanya garis di peta kehidupan, tetapi cara berada, cara berpikir, cara mencintai. Ia adalah jalan yang membawa keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara lahir dan batin, antara ikhtiar dan tawakal. Jalan ini bukan sekadar bebas dari dosa, melainkan bebas dari kegelapan batin, dari kebingungan, dari segala bentuk keterikatan yang membuat hati buta terhadap kebenaran. Ia adalah jalan yang lurus karena ia mengarah langsung kepada Allah, tanpa belokan ego, tanpa tikungan pamrih. Barang siapa berjalan di jalan ini, ia akan menemukan kedamaian bahkan di tengah badai, sebab setiap langkahnya diiringi cahaya kehadiran Tuhan. Namun jalan ini tidak selalu mudah dikenali. Kadang ia tersembunyi di balik kesederhanaan, kadang ia hadir dalam bentuk ujian, kadang ia sunyi tanpa tepuk tangan, tanpa sanjungan, tetapi disitulah keikhlasan diuji. Siratal mustaqim bukan jalan yang ramai oleh dunia, tetapi jalan yang sunyi oleh kesadaran. Ia menuntunmu bukan untuk menjadi besar di mata manusia, melainkan untuk menjadi kecil di hadapan Tuhan. Di sanalah engkau belajar berjalan tanpa pamer, berbuat tanpa berharap, mencintai tanpa memiliki. Dan ketika engkau sudah mulai melangkah di jalan ini, engkau akan menyadari bahwa kesempurnaan bukan terletak pada pencapaian, tetapi pada keteguhan hati untuk tetap berjalan meski sendirian. Dalam permohonan ihdinas siratal mustaqim, tersimpan juga pengakuan halus, bahwa petunjuk bukan hasil kecerdasan, tetapi anugerah dari kelembutannya. Tak peduli seberapa dalam pengetahuanmu, tanpa rahmatnya engkau bisa tersesat di jalan pengetahuan itu sendiri. Dan tak peduli seberapa jauh engkau jatuh, bila rahmat itu turun, engkau bisa bangkit kembali ke jalan yang lurus. Petunjuk bukan sekadar arah yang diberikan, tapi cahaya yang dinyalakan dalam hati. Ia bukan peta, melainkan pandangan batin yang membuatmu mengenali mana yang hak dan mana yang batil, bahkan di saat keduanya tampak serupa. Maka wahai jiwa yang rindu akan kebenaran, ucapkanlah ayat ini setiap hari dengan hati yang menangis lembut. Jangan ucapkan dengan kebiasaan, tapi dengan kesadaran. Sebab hidup ini bukan tentang seberapa jauh engkau melangkah, tapi tentang apakah engkau masih berada di jalan yang benar. Mohonlah agar Dia menuntunmu bukan hanya sekali, tapi setiap detik. Karena jalan ini bukan untuk mereka yang tergesa, melainkan bagi mereka yang sabar, yang menapaki setiap langkah dengan kerendahan, dengan harapan, dengan cinta. Dan bila hatimu tetap meminta petunjuk, yakinlah, Dia tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian.
Bab 8, jalan mereka yang kau anugerahi nikmat. Ketika engkau melafalkan siratal ladzina an'amta alaihim, engkau sedang menyebut satu kelompok jiwa yang telah menapaki jalan kesempurnaan. Mereka bukanlah orang-orang biasa, melainkan jiwa-jiwa yang telah diterangi cahaya pengenalan, yang berjalan di atas jalan kebenaran dengan langkah yang pasti, dengan hati yang lembut, dengan pandangan yang menembus tabir dunia. An'amta alaihim, mereka yang kau anugerahi nikmat, bukan semata nikmat lahiriah berupa rezeki, kesehatan, atau keberlimpahan, tetapi nikmat terbesar, nikmat mengenalmu. Sebab apa arti segala kenikmatan dunia bila hati tidak mengenal Tuhannya? Apa guna segala keberhasilan bila ruh tidak mengenal arah pulangnya? Maka jalan mereka adalah jalan kesadaran, jalan keberserahan, jalan yang lurus menuju cahaya yang abadi. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Jiwa-jiwa yang telah menyerahkan dirinya kepada kebenaran, yang hidup bukan untuk dunia, tapi untuk mengantarkan dunia menuju makna. Mereka menapaki bumi dengan ringan karena hatinya tertambat di langit. Mereka berbicara bukan untuk didengar, tapi untuk mengingatkan. Mereka menangis bukan karena kehilangan, tapi karena rindu. Di wajah mereka engkau melihat ketenangan yang tidak dibuat-buat, keteguhan yang tidak keras, kelembutan yang tidak lemah. Sebab mereka berjalan di bawah cahaya petunjuk ilahi, dan setiap langkahnya adalah bayangan dari langkah para kekasih Tuhan. Namun jalan mereka bukan jalan yang mudah. Ia dipenuhi ujian, karena setiap nikmat kesadaran pasti diuji dengan cobaan. Hati mereka dilatih untuk sabar dalam kehilangan, syukur dalam kelapangan, dan ridha dalam ketetapan. Mereka diuji bukan karena dibenci, tetapi karena dipilih. Seperti emas yang dimurnikan oleh api, demikian pula jiwa mereka ditempa oleh kehidupan. Dan setiap luka yang mereka terima, setiap kesedihan yang mereka alami, menjadi taman rahmat di dalam batin mereka. Maka jangan iri kepada kedamaian mereka, tanpa mengenal beratnya ujian yang mereka pikul. Sebab di balik setiap senyum mereka, ada air mata panjang yang hanya diketahui oleh Tuhan mereka. Memohon untuk berjalan di jalan mereka, berarti engkau siap mengikuti jejak mereka. Bukan hanya dalam kemuliaan, tapi juga dalam kesabaran. Engkau memohon agar hatimu dikuatkan untuk meniti jalan yang mungkin sunyi, agar matamu dibukakan untuk melihat cahaya meski di tengah gelapnya dunia. Engkau memohon agar langkahmu menjadi langkah yang diridai, bukan karena mudah, tetapi karena benar. Dan ketika engkau mengucapkan ayat ini, engkau sejatinya sedang menandatangani ikrar batin, bahwa engkau ingin menjadi bagian dari mereka. Bukan dengan gelar, tetapi dengan amal. Bukan dengan ucapan, tetapi dengan keteguhan hati untuk terus mencari kebenaran. Maka, wahai jiwa yang sedang belajar mengenal Tuhan, jadikanlah siratal ladzina an'amta alaihim sebagai doa perjalananmu. Mintalah agar hatimu selalu diarahkan ke jalan mereka yang telah diberi nikmat makrifat, bukan sekadar nikmat dunia. Mintalah agar langkahmu dituntun oleh jejak para kekasih Allah, agar setiap ujian menjadi pengingat, setiap kehilangan menjadi pelajaran, setiap luka menjadi cahaya. Karena bila engkau berjalan di jalan mereka, engkau tidak akan tersesat meski dunia memalingkan arah. Dan di ujung jalan itu, engkau akan melihat wajah-wajah tenang yang berseri dalam cahaya rahmat, menunggumu di tepian cinta, berkata lembut, "Selamat datang, wahai jiwa yang rindu. Engkau telah sampai di jalan yang benar." Bab 9, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ketika engkau melafalkan ghairil maghdubi alaihim, engkau sejatinya sedang berdoa agar hatimu dijauhkan dari gelapnya kesombongan, dari bekunya ego yang menolak kebenaran. Mereka yang dimurkai bukan sekadar orang-orang yang salah jalan, tetapi mereka yang telah mengenal kebenaran lalu menolaknya. Mereka melihat cahaya, namun memalingkan wajah. Mereka mendengar seruan ilahi, namun memilih kesunyian dirinya sendiri. Murka ilahi tidak turun tanpa sebab. Ia adalah akibat dari hati yang mengeras, mata yang buta terhadap hikmah, dan telinga yang tuli terhadap panggilan rohani. Maka, memohon agar dijauhkan dari jalan mereka adalah memohon agar hatimu senantiasa lembut, mudah tersentuh oleh kebenaran, mudah menangis ketika salah,
mudah rindu ketika jauh dari Tuhan. Sebab bahaya terbesar bukanlah ketidaktahuan, melainkan kesombongan yang merasa telah tahu. Orang yang tidak tahu masih memiliki pintu untuk belajar, namun orang yang merasa cukup akan menutup pintunya sendiri. Inilah mengapa doa ini begitu penting. Ia mengingatkanmu bahwa ilmu tanpa keikhlasan dapat menjadi hijab, amal tanpa kerendahan dapat menjadi jerat. Mereka yang dimurkai seringkali bukan karena mereka tidak memiliki cahaya, tetapi karena mereka menolak tunduk kepada sumber cahaya. Maka setiap kali engkau membaca ayat ini, rasakanlah getaran pengingat di dalam hatimu. Ya Allah, jangan biarkan aku menjadi orang yang tahu, namun tak tunduk, mengerti namun tak patuh, hafal namun tak menghayati. Hati yang keras tak bisa menyerap cahaya. Ia seperti batu yang memantulkan segala sinar, namun tak pernah menghangat. Ketika hati menolak untuk lembut, maka kebenaran akan lewat tanpa meninggalkan jejak. Inilah bentuk murka yang paling halus. Ketika seseorang kehilangan rasa, kehilangan rindu, kehilangan getar terhadap ayat-ayat Tuhan. Ia bisa jadi pandai berbicara tentang agama, tetapi hatinya sunyi dari pengenalan. Ia bisa hafal ayat dan hadits, namun tidak lagi menangis di hadapan sang pemilik kalam. Maka murka itu bukan sekadar petir yang menyambar, tetapi juga keheningan yang mematikan rasa. Dan disitulah bahaya yang paling dalam, ketika engkau berjalan tanpa sadar telah menjauh darinya. Maka setiap kali engkau mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, ucapkanlah dengan rendah hati, seolah sedang memohon, Ya Rabb, jangan biarkan aku tersesat di jalan ilmu, tanpa cahaya, amal tanpa cinta, pengetahuan tanpa makna. Jadikanlah hatimu seperti tanah yang lembut, yang mau menerima hujan hikmah, yang subur oleh kesadaran. Sebab yang menyelamatkan bukan banyaknya ilmu, melainkan ketulusan hati dalam menerima petunjuk. Dan ketulusan hanya tumbuh di tanah yang lembut, bukan di bebatuan kesombongan. Wahai jiwa yang sedang mencari arah, ingatlah, murka ilahi bukan hanya datang kepada mereka yang berbuat salah, tetapi kepada mereka yang enggan memperbaiki diri setelah tahu kebenaran. Maka jangan biarkan dirimu terjerat oleh kebanggaan palsu. Jadilah pelajar seumur hidup dalam madrasah cinta ilahi. Biarlah setiap ayat menuntunmu, setiap ujian melunakkanmu, setiap kesalahan mengajarkanmu. Sebab yang dimurkai adalah mereka yang berhenti mencari, sedangkan yang dirahmati adalah mereka yang terus berjalan. Meski dengan langkah gemetar, selama hatinya tetap berkata, Tunjukilah aku, ya Allah, jangan biarkan aku tersesat setelah kau beri petunjuk. Bab 10, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ketika lidahmu melafalkan walad dallin, sesungguhnya engkau sedang berdoa agar tidak hanyut dalam kabut kebingungan spiritual. Tersesat bukan karena menolak kebenaran, tapi karena kehilangan arah di tengah gelapnya dunia. Jalan kesesatan seringkali tampak indah, dihiasi cahaya-cahaya semu yang memikat pandangan, namun di dalamnya tak ada ketenangan. Mereka yang tersesat bukan selalu orang jahat, tapi seringkali mereka yang hatinya tulus namun tidak disertai bimbingan cahaya ilahi. Mereka mencari tapi tanpa petunjuk. Mereka berjuang tapi tanpa arah. Mereka berjalan tapi dengan kompas yang rusak. Maka engkau berdoa agar diselamatkan dari kebingungan itu, agar langkahmu tidak diseret oleh ilusi, agar hatimu tidak tertipu oleh bisikan yang tampak suci namun menyesatkan dari cahaya hakikat. Dalam kehidupan ini, banyak jalan yang tampak lurus di mata manusia, namun berujung pada kehampaan. Ada jalan yang dihiasi ilmu, tapi tak membawa cinta. Ada jalan yang penuh ritual, tapi hampa makna. Ada pula jalan yang tampak bebas, tapi sesungguhnya mengikat ruh dalam nafsu dan keinginan. Maka waladul dhallin adalah doa agar engkau tidak sekadar berjalan, tapi berjalan dengan panduan. Sebab sebaik-baik perjalanan bukanlah yang cepat, tapi yang benar. Dan sebaik-baik penuntun bukanlah akal semata, tapi cahaya yang bersumber dari Tuhanmu. Tanpa cahaya itu, akal bisa menipu, ego bisa memimpin, dan hati bisa membenarkan kesalahan dengan rasa puas yang menyesatkan. Ketika engkau berdoa agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat, engkau sejatinya sedang meminta agar tidak kehilangan kesadaran. Kesadaran bahwa kebenaran bukan apa yang menyenangkan, tapi apa yang mendekatkan. Bahwa cinta sejati bukan kepada bentuk, tapi kepada sang sumber. Bahwa ibadah bukan sekadar gerak,
tapi perjalanan menuju makna. Engkau berdoa agar hatimu tidak terjebak dalam kebingungan zaman, agar pikiranmu tidak terseret oleh gelombang opini, agar ruhmu tetap mendengar bisikan lembut dari Tuhan, meski dunia berteriak dengan segala kebisingannya. Dan lihatlah betapa indahnya susunan Al-Fatihah. Ia dimulai dengan pujian dan kasih sayang, lalu diakhiri dengan permohonan agar dijauhkan dari dua jurang, murka dan kesesatan. Sebab hidup ini selalu diapit dua ujian, kesombongan dan kebingungan. Murka datang dari hati yang keras, sesat lahir dari hati yang bingung. Dan engkau sebagai penempuh jalan ruhani diminta untuk berjalan di tengah, di jalan keseimbangan, jalan cinta, jalan kesadaran. Jalan di mana ilmu disertai kerendahan, amal disertai keikhlasan, dan ibadah disertai cinta. Maka wahai jiwa yang rindu akan kebenaran, setiap kali engkau mengakhiri Al-Fatihah dengan amin, ucapkanlah bukan sekadar sebagai penutup, tetapi sebagai sumpah. Sumpah untuk tetap berjalan di jalan yang lurus, bersama mereka yang diberi nikmat, dijauhkan dari murka, dan diselamatkan dari kesesatan. Katakanlah amin sebagai gema dari hatimu, sebagai doa yang naik ke langit, sebagai janji bahwa engkau akan terus berjalan. Meski dunia menggoda, meski nafsu memanggil, meski cahaya kadang redup, engkau akan tetap mencari, tetap mengetuk, tetap berjalan. Sebab jalan lurus bukan tentang cepatnya sampai, tapi tentang kemantapan hati untuk tidak berpaling. Dan di ujung jalan itu, engkau akan menemukan Dia, bukan sebagai konsep, tapi sebagai kehadiran yang tak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika engkau nyaris tersesat. Kini engkau tahu bahwa setiap kali engkau membaca Al-Fatihah, sesungguhnya engkau sedang berbicara dengan Tuhanmu. Setiap ayatnya adalah langkah, setiap lafaznya adalah napas, setiap maknanya adalah cahaya yang menuntunmu pulang. Jangan biarkan ayat ini hanya lewat di bibir. Biarkan ia hidup di hatimu, menuntun langkahmu, mengingatkanmu siapa dirimu, dan kepada siapa engkau kembali. Sebab Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, ia adalah perjalanan, dari gelap menuju cahaya, dari engkau menuju Dia. Dan di akhir perjalanan itu, kau akan menyadari bahwa sejak awal pun, Dia tak pernah jauh. Ia selalu bersamamu, dalam setiap doa, dalam setiap hembusan, dalam setiap detik kesadaran.